Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Jodoh dengan setan, maka orang dengan mudah sekali dia dekat dengan setan. Kenapa? Karena dia sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia, maka itu ini teorinya Imam Sa'di, teori Imam Sa'di. Ketika seorang tidak bersyukur kepada Allah, dia sedang diuji oleh Allah dengan bersyukur kepada makhluk. Ya, dengan bersyukur kepada makhluk. Ketika seseorang itu dia tidak merendahkan diri kepada Allah, Allah akan menguji dia dengan dia merendah diri kepada orang lain, dengan makhluk. Kalau sudah di depan makhluk, kata tunduk ya Pak, kata tunduk. Takut dia. Dia takut kalau macam-macam nggak dapat jabatan lagi Pak. Dia tunduk ya Pak, dia takut. Tapi di depan Allah dia tak takut lagi Pak. Biasa sedang temayang tengok dia. Allah Akbar. Di depan pimpinan tak berani dia tidur Pak. Tak berani dia tidur. Coba tidur di depan pimpinan yang kayak tepuk Pak. Jadi sedang berdiri coba tidur sekali Pak. Jangan Pak. Ini kita sedang salat ya Pak. Sedang temayang macam tengah dalam Pak. Jangan Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna min indillah. Makanya begitu juga ketika Nabi Khidir alaihissalam itu Allah memuji Nabi Khidir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Min ladunni. Itu Khidir itu saya berikan ilmu dari saya. Kalimat min ladunni itu sama ladunni min indi, itu ta'zim. Allah mentakzim Nabi Khidir alaihissalam dengan apa? Dengan pemberian ilmu. Diberikan ilmu kepada Nabi Khidir. Ilmunya tidak sembarangan. Itu namanya ilmu gaib mutlak. Sesuatu hal yang belum terjadi masa depan sudah diberitahukan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Makanya Nabi Musa tidak diberitahukan oleh Allah, cuma ada satu dua saja yang diberitahukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah menyebutkan min ladunni. Maka sebagian mengatakan itu adalah ilmu laduni. Dalam tafsir Ibnu Katsir tidak, itu ilmu gaib. Gaib apa itu? Gaib mutlak. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, innali abdan a'lamu minka. Saya punya seorang hamba lebih malim dibandingkan kamu wahai Musa. Jadi jangan kamu katakan kamu paling malim Bani Israel. Ada yang lebih malim daripada kamu. Metot Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa mengatakan, dalini ya Allah, tunjukkan kepada saya orang itu ya Allah. Ya, bagaimana cara saya yang bisa mendapatkannya? Allah mengatakan, khudh ma'aka, ambillah bersama kamu itu ya ikan, fadha' fil miktal, letakkan di dalam miktal. Miktal itu dalam bungkusan. Maka inilah maknanya ikan Nabi Musa itu dalam bungkus, bukan dalam air. Ikannya sudah mati, sudah digoreng. Ada yang mengatakan itu ikan asin ya Pak. Wa idza da'a wa huwa sama. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kalau ikan itu hilang, itu hambaku dekat-dekat dengan tempat itu. Kamu cari saja dia. Amin sama. Ya kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pengungkapan kalimat ladun. Jadi artinya apa? Diberikan penghormatan oleh Allah. Dijauh penghormatan. Maka kita yang salat, kita beribadah diberikan ta'zim oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah keberkahan dan lain sebagainya. Tapi kebalikannya, kalau kita berbuat maksiat, keberkahan tadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana lay berkah. Maka rumah karu tapi baik. So kana tapi tang tung tu kana ne ba. Ipo kana ne ba. Ipo piring. Ipo kana, ipo piring, ipo kata-kata yang hana betul. Tu pintu le ba. Tu pintu de bekiangen rupaji pu lintu kabunge nginang ba. Ya. Maka nanti kaitannya dengan ayat yang di belakang. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Karena salah satu tugas setan itu, iblis dan setan itu memisahkan hubungan suami istri, Pak. Suami istri je karu, rupanya ada setan tersendiri itu. Makanya kalau sedang karu-karu beleto dengan Allah ya Pak. Cok untuk temayang berdoa kepada Allah. Supaya apa? Setan itu tidak bisa berbuat macam-macam. Maka Rasulullah membuat strategi, Pak. Kamu kalau apakah sedang ribut atau apa saja, sedang marah, itu setan sedang membuat strategi dia, Pak. Sedang membuat strategi. Setan buat strategi yang begini. Ini suaminya sebentar lagi pasti marah pada istrinya. Ijak lo iblis itu lupa bengeh hatinya, belum perlu bengeh hati pula.
Dia buat strategi terus. Nanti dia pastinya piring pasti ipo piring. Ya, Pak. Ini meja pasti pindah ke kedai meja apa? Ya, ditendang meja ke sana nanti. Setelah itu akan keluar kata-kata talak dari mulut laki-laki ini kepada perempuan itu. Setelah itu apa? Kita sudah berhasil. Dia sudah mentalak istrinya. Rasulullah mengajarkan sesuatu. Apa kata Rasulullah? Ketika kamu dalam keadaan marah, apakah marah kepada anakmu, marah kepada istrimu, duduklah kamu. Ya, kata Rasulullah. Ketika seorang duduk, setan bingung nih, Pak. Hanya sesuai dengan strategi kita, Pak. Strategi kita dia bangun, kemudian dia ngatain istrinya, ipo piring dan lain sebagainya. Tapi ini kok sudah duduk, maka setan bingung nih, Pak. Apa ini yang apa namanya? Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu sedang marah, sedang berdiri, duduklah kamu. Kalau masih ada perasaan marah juga, tidurlah kamu. Memang setan nih, Pak. Ketika itu apa? Kamu masih susah, ambil wudu. Disuruh ambil wudu. Lakukan ibadah salat. Itu semua rencana setan buyar semuanya, Pak. Rencana setan buyar. Begitu juga ibu itu, Pak. Ambil wudulah, duduklah. Ya, Pak. Akhirnya Pak, rencana beliau untuk memisahkan suami istri itu tidak jadi, hanya jadi, Pak. Karena tidak sesuai dengan targetnya. Jadi maka ikutilah perintah Rasulullah tadi, Pak. Terakhir disuruh ambil wudu dan salat. Ya. Ini masa sudah hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, gara-gara masalah kecil itu diceraikan istrinya, Pak. Kan masalah kecil cuma, Pak. Tidak ada nasi pagi itu, Pak. Bengahnya hanapu. Bahkan cuma sebentar saja. Apa salahnya kita beri? Ya, Pak. Ngipo piring-piring, Pak. Langsung saya talak kamu. Ya, gara-gara nasi saja, Pak. Ya. Kenapa? Karena ada andil setan di situ. Jadi setan ada di situ. Maka setan apa yang memisahkan antara suami dan istri sehingga mereka selalu ribut. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Itu pengungkapan makna indillah. Sudah. Maka kalau ada kalimat indun, inda di dalam Al-Quran, itu ta'zim namanya, apa? Ta'zim, ya. Khairun itu apa? Khairun itu isim tafdil. Isim tafdil artinya lebih, ya, Pak. Lebih baik, ya, Pak. Lebih baik. Biasanya isim tafdil itu menggunakan alif. Ya, menggunakan alif. Contoh apa? Contohnya kabirun, meja ini besar. Akbar, ada yang lebih besar lagi. Ya, Pak. Itu kadang-kadang isim tafdil begitu, menggunakan alif. Ada juga tafdil itu menggunakan kalimat begini, langsung khairun, ya, Pak. Kalau khairun itu tidak ada bandingan. Kalau dalam bahasa Inggris kan begini, Pak. Better itu bagus. Bagus kalau dibandingkan dengan itu. Ini minuman ini bagus dibandingkan dengan itu. Di atas better itu namanya best. Best itu tidak ada lawan, Pak. Ya, itu lebih bagus dari semuanya. Tapi kalau better ini lebih bagus dari ini, ada ininya. Ya, jadi ada apa namanya? Kalau ini lebih bagus dari ini, si fulan lebih bagus dari si fulan. Tetapi kalau best itu hanali, Pak. Itu paling tinggi. Khairun itu paling tinggi, Pak. Itu khairun paling tinggi. Ya, Pak. Jadi artinya balasan dari sisi Allah itu kalau kamu tahu kata Allah, masalahnya kamu tidak tahu. Jadi artinya itu lebih bagus. Salat itu lebih bagus daripada kamu tidak salat. Zakat itu lebih bagus daripada kamu tidak zakat. Bertobatlah kamu itu lebih bagus daripada kamu buat maksiat. Berimanlah kamu itu lebih bagus untukmu kata Allah daripada kamu syirik kepadaku. Ya, Pak. Wattaqau, jauhi maksiat. Itu lebih bagus menjauhi maksiat, menjauhi yang haram daripada kamu takafil haram. Kamu melakukan hal-hal yang haram. Coba dalam satu waktu, Pak, kita ingin melihat bagaimana reaksi hati kita, Pak. Hari ini kita terus bertakwa kepada Allah. Baik di rumah, Pak. Baik di rumah karena mungkin kita lihat maksiat nanti di luar. Baik di dalam mana? Kita berbuat ini, kita buat itu, buat kebaikan, baik demenak gop sudah hari pertama. Hari kedua, aci demenak gop. Kita pergi keluar buat maksiat, buat apa saja kita buat yang dilarang oleh Allah. Coba lihat dua posisi yang berbeda. Itu rasanya juga berbeda, Pak. Rasa yang pertama, ketika kita patuh dan taat kepada Allah, hati ini tenang selalu, Pak, tenang selalu. Tetapi pada posisi yang kedua, kita ghibah orang lain, tak menagau, atau kita melihat berbuat maksiat atau apa saja, maka hati ini mendakduk, Pak, dakduk. Dan kita tidak enak, hidup tidak enak, tidak nyaman dan lain sebagainya. Makanya ada orang bunuh diri, kenapa? Ya seperti itu. Jiwanya tidak tenang. Dan dia tidak tahu bagaimana cara menenangkan jiwa, dia tidak tahu. Karena dia tidak pernah salat, atau ada salat kemudian tinggal lagi. Maka ketika ada problem, dia susah, hatinya mendakduk, tidak tahu cara jalan keluar, dia bunuh diri. Jadi bunuh diri, dia nyokabe,
Ketika tapoh draw, kita bunuh diri, maka selesai masalah. Ya, Mbak. Utang kok jadi banjir ada bayu tantap dah bayu hanya tepu anjing. Aku bunuh diri. Ketika bunuh diri dia pikir utangnya sudah beres, Pak, kaman, kanyaman. Itu pun lebih sengsara alam ini, maka hati-hati. Maka bunuh diri itu termasuk dosa besar. Walaupun hebat sekali ibadahnya. Dia ibadahnya hebat, tapi dia bunuh diri. Maka Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabatnya yang bunuh diri, dia tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah. Tempatnya dalam neraka. Kenapa? Itu problem keimanan dia. Dia hatinya tidak tenang, Pak, tidak tenang. Walaupun dia itu bersama Rasulullah SAW, pergi berjihad, beribadah dan lain sebagainya. Tapi karena dia bunuh diri, maka tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Ini makna khairun. Ada juga yang mengartikan di dalam tafsir As-Sa'di, ya. Beliau mengatakan beriman itu dan menjauhkan diri dari maksiat itu, dari yang haram, khairun, lebih bagus, ya, Pak. Lebih bagus dibandingkan sihir, ya, Pak. Itu beriman itu lebih bagus. Kamu menjauhi yang haram lebih bagus. Dibandingkan apa? Dibandingkan sihir, ya, Pak. Jadi kalian melakukan sihir, kalian melakukan kejahatan, kalian melakukan sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam perspektif Imam As-Sa'di. Jadi walaupun kalau di dalam kaidahnya khairun itu tidak ada bandingannya, Pak. Khairun itu memang lebih bagus. Tetapi Imam As-Sa'di membuat perbandingan. Lebih bagus daripada kamu sihir, bagusnya kamu beriman saja. Dibandingkan kamu melakukan yang haram, lebih bagus kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penutup ayat ini, Pak. Lau kanu ya'lamun. Ya, coba dibaca. Kalau mereka mengetahui. Apa maksud kalau mereka mengetahui? Ini kalimat ini kita merujuk ke dalam, kita tidak pernah lagi ke tafsir Sya'rawi, Pak. Sekarang kita ke tafsir Sya'rawi. Imam Sya'rawi itu kalau kita ingin beli kitab beliau, itu bukan tafsir saja. Jadi beliau fatwa ada juga, fikih ada juga, kemudian masalah interaksi sosial ada juga. Imam Sya'rawi, Pak. Apa kata Imam Sya'rawi? Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu, ya, nembak, maka akan terbuka pintu taubat dan mereka akan bertaubat. Ya, la fataha babat taubah. Jadi mereka akan bertobat, pintu taubat terbuka dan bertobat. Masalahnya mereka tidak tahu, sehingga mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, bertobatlah kepada Allah. Sekecil apapun dosa kita, bertobat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita takuti kalau kita mati masih ada dosa-dosa, ya, apalagi dosa yang berkaitan dengan makhluk, ya, Pak. Itu lebih parah lagi. Jadi kalau masalah dengan Allah cukup kita bertaubat saja. Kalau dengan makhluk hansip dah taubat, hansip dah taubat. Kita menyakiti perasaan orang lain, kita bertaubat. Saya taubat, ya Allah. Secara hubungan dengan Allah sudah dimaafkan. Saya maafkan kamu karena menyakiti orang lain itu berdosa. Kalau berdosa itu hubungan dengan saya maafkan. Tetapi tatkala kamu menyakiti orang lain, minta maaf juga kepada orang lain itu. Orang lagi maaf, ya, Pak. Kalau enggak kita masih masih terikat. Ketika di padang mahsyar juga masih terikat. Dan dia akan menuntut nanti di padang mahsyar. Dan kita tidak bisa masuk ke dalam surga dulu, Pak, sebelum tuntutannya itu selesai. Kalau ada 10 orang kita zalimi, 10 orang menuntut kita, 100 orang menuntut kita. Bagaimana mau masuk ke dalam surga kalau demikian? Setelah habis tuntutannya baru kita bisa masuk ke dalam surga. Masalahnya setelah mereka menuntut, amal ibadah kita sudah habis. Kita berikan kepada mereka semua. Tinggal kejahatan. Maka kalau tinggal kejahatan, tidak ada lain kata Rasulullah kecuali dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka. Jadi maka manfaatkanlah. Jadi kalau kita lihat penafsiran Imam Sya'rawi, artinya kalau mereka mempergunakan otaknya, mempergunakan hatinya, sungguh mereka akan bertobat dan dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu kita akan mati, maka mungkin kita akan bertobat. Ya, ini masalahnya. Kalimat lau di sini itu sudah terjadi, ya, Pak. Sudah terjadi. Ya. Maka ini dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, itu sudah meninggal. Kalau seandainya dulu mereka bertobat, maka mereka akan bahagia sekarang. Tapi tidak bahagia lagi. Sudah apa? Sudah masuk ke kubur, apa lagi? Ya, Pak. Sudah tidak ada lagi. Maka pemahaman yang pertama, kalau kita pahami, ini adalah kejadian Yahudi dan Bani Israel, Pak. Kita ambil tafsir Sya'rawi. Lau kanu ya'lamun.
Mereka kan sudah tidak ada lagi. Yahudi yang membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam tidak ada lagi. Yang membangkang kepada Nabi Sulaiman tidak ada lagi. Yang melakukan sihir pada masa Nabi Sulaiman tidak ada lagi. Mereka sudah mati. Maka Imam Syarawi mengatakan, menafsirkan ayat ini, kalau seandainya dulu mereka tahu, maka pintu taubat akan terbuka bagi mereka. Masalahnya mereka sudah meninggal, kabeh kanale, ya, sudah tidak ada lagi. Sudah. Pemahaman yang kedua, ya, kalau seandainya ini cerita kepada umat Nabi Muhammad, mereka tahu bagaimana ketenangan jiwa itu, bagaimana, maka ada dua cara. Berimanlah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu taubat akan terbuka bagi mereka dan ketenangan jiwa akan mereka dapatkan. Maka kita kalau sekarang ini hidup sekarang, kalau untuk Yahudi Nasrani tidak perlu lagi Pak mati Hanali, kecuali kita bisa mengambil ibrah dari mereka. Tapi kalau ayat ini kita pahami yang kedua, pemahaman yang kedua itu untuk umat Nabi Muhammad, maka bersegeralah untuk bertobat kepada Allah. Minta maaflah kepada Allah. Lakukanlah dua hal, beriman dan terus bertakwa. Ya, nampak. Dalam posisi apa kita? Posisi apapun. Ketika kita punya jabatan, berimanlah dan bertakwalah kepada Allah. Arti beriman apa? Jaga diri, Pak. Jangan sampai tangan ninyo cabak jarawnya, Pak. Be sampai cabak mata cabak, perut cabak, babah cabak, baju hujung tagak. Enak sekali ya di sini posisinya enak. Baju laju, Pak. Ya, Pak. Maka berimanlah kepada Allah. Jadi beriman Pak, yakinlah kepada Allah. Allah terus mengawasi kita, Pak. Makanya kalau di dalam kitab A'malul Qulub, apa kata beliau? La tahsulut taubatu illa bil muraqabah wal muhasabah. Taubat itu tidak akan terjadi bagi siapapun juga sampai kiamat tidak akan terjadi, Pak. Taubat itu, Pak. Tidak mau bertobat seorang itu kecuali dengan ada dua hal. Arti dua hal apa? Dengan dua hal ini maka lahirlah taubat. Maka kalau kita tanya, kenapa anak Nabi Nuh tidak bertaubat? Tidak punya dua hal ini. Kenapa Fir'aun tidak bertaubat? Dua ini tidak ada dia, Pak. Tidak ada dua ini. Kenapa diri kita selalu tidak pernah bertaubat? Alah, taubat, nanti bertaubat. Apa salah lu, Mak? Apa salah saya sehingga saya harus bertaubat? Apa salah saya? Karena tidak ada dua hal ini. Apa dua hal itu? Yang pertama al-muraqabah. Yang kedua al-muhasabah. Muraqabah itu apa? Dia merasa selalu terpantau, dia yakinnya. Maka level-levelnya apa? Kalau level pertama itu dia merasa dipantau. Itu merasa dipantau. Tang naurun kalian lu. Ya, nama naurun kalian lu. Itu merasa, itu masih level rendah. Level tinggi lagi, dia yakin betul Allah memantau dia. Dia yakin betul. Dari mana dia tahu? Dari ayat Al-Qur'an dan dia tahu dari hadis. Kenapa kita tidak bisa melihat yang gaib? Ya, karena belum waktunya lagi. Nanti waktunya akan bisa melihat yang gaib kapan? Ketika mau meninggal itu nampak semuanya. Seperti kata Imam Al-Ghazali, itu orang-orang yang mau meninggal itu inkashafat anhu haqa'iq al-ghaibiyah. Kita bisa melihat dalam kitab beliau Mukashafatul Qulub nanti, Pak. Atau bisa kita lihat dalam kitab Minhajul Abidin. Seorang ketika mau berpisah roh dan jasad, itu hakikat gaib bisa dia lihat semua. Ya, bisa dia lihat semua. Malaikat yang mencatat ini dia selama ini dia tahu siapa malaikat itu, bagaimana rupanya. Iblis yang selalu menggoda dia ketika salat atau di luar salat yang memisahkan dia dengan istrinya, baru kita tahu. Ron rupanya iblis yang berpisah lo ngenang lo nyama pipi drone dia bilang. Di situ kita baru tahu. Kenapa? Karena waktu itu kita sudah masuk ke alam gaib. Maka kalau ingin melihat yang gaib harus berada di alam gaib. Kalau enggak bisa. Maka orang sakarat itu sudah setengah dia. Setengah di alam dunia, setengah di alam gaib. Walaupun setengah-setengah, dia sudah bisa melihat yang gaib. Terbongkar semua hal-hal gaib. Kalau nggak percaya coba lihat nanti buku mana. Nanti kalau salah berdebat nanti dengan saya boleh di alam barzah nih. Nu pegah hadu, pucin nu pegah hananya nanti. Pucin nu pegah hadu, nanti enggak ya? Jadi artinya apa? Di alam barzah nanti ada kehidupan juga. Kita akan ketemu juga di alam barzah. Ya, Mbak. Jadi kalau ingin protes nanti bisa protes di alam barzah. Nyajino hanati tepu deh, Pak. Putus dah kalian, Pak. Ya, Mbak. Karena Allah sudah mengatakan sendiri, min haitsu la tarawnahu. Kalian tidak bisa melihat mereka, kata Allah. Sedangkan mereka itu bisa memantau kalian. Termasuk malaikat dan lain sebagainya. Termasuk iblis dan lain sebagainya. Saya rasa cukup sekian. Nabubur. Oke, ya. Ya, nabubur dah panjang loh. Oke, karena nabubur selesai aja. Mudah-mudahan ada manfaat.
bagi Lutuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.